Kota kecil bernama Purwajaya terkenal sebagai kota industri yang penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas pabrik. Setiap pagi, suara mesin terdengar nyaring, bersahut-sahutan dengan klakson kendaraan yang mengangkut barang. Dari luar, Purwajaya terlihat ramai dan makmur. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, kota ini menyimpan jurang perbedaan yang jelas antara si kaya dan si miskin. Di sisi barat kota, berdiri deretan rumah besar dengan pagar tinggi menjulang. Mobil-mobil mewah keluar masuk, menunjukkan kemewahan para penghuninya. Salah satu rumah terbesar adalah milik Pak Harun, pengusaha kaya raya yang memiliki beberapa pabrik tekstil dan makanan. Namanya sangat disegani, bukan hanya karena harta, tapi juga karena pengaruhnya di pemerintahan kota. Orang-orang sering bilang, kalau Pak Harun bicara, pejabat pun ikut mendengarkan. Pak Harun tinggal bersama istrinya, Bu Ratna, dan anak semata wayangnya, Salsabila. Gadis itu cantik, berkulit putih, dan punya senyum yang mudah membuat orang simpatik. Meskipun dikenal ramah, Salsabila tidak pernah merasakan sulitnya hidup. Sejak kecil, apapun yang ia minta pasti dituruti. Ia bersekolah di tempat terbaik, bepergian dengan nyaman, dan selalu berada dalam lingkaran orang-orang yang menghormatinya karena status keluarganya. Sementara itu, jauh di sisi timur kota, tepatnya di sebuah gang sempit dekat sungai, hidup seorang pemuda bernama Dimas. Rumahnya kecil, berdinding kayu yang mulai lapuk, dengan atap seng yang sering bocor kalau hujan deras. Dimas tinggal bersama ibunya, seorang wanita paruh baya yang kesehatannya sudah sering naik turun. Ayah Dimas meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik. Sejak saat itu, Dimaslah yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari Dimas bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu tukang bangunan. Kadang juga menerima pekerjaan kecil seperti membersihkan halaman rumah orang kaya. Walau hidupnya penuh keterbatasan, Dimas selalu berusaha tegar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan sering menolong tetangga yang lebih kesulitan darinya. Banyak orang mengenalnya sebagai pemuda baik hati dan pekerja keras. Meski sama-sama tinggal di Purwajaya, kehidupan Salsabila dan Dimas bagaikan langit dan bumi. Jalur mereka hampir tak pernah bersinggungan. Salsabila biasa menghabiskan waktunya di sekolah elit, nongkrong di kafe, atau pergi bersama teman-temannya. Sedangkan Dimas, selepas bekerja ia lebih sering membantu ibunya, memperbaiki rumah seadanya, atau sekadar duduk di tepi sungai merenung. Namun, roda kehidupan selalu berputar. Terkadang, peristiwa yang tak terduga bisa mempertemukan orang-orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Hari itu, suasana Purwajaya mendadak heboh. Sejak pagi, kabar menyebar dari mulut ke mulut. Anaknya Pak Harun jatuh sakit parah. Berita itu cepat sekali merebak. Orang-orang di pasar membicarakannya, para pekerja pabrik juga ikut bertanya-tanya. Bahkan di warung kopi kabar itu jadi topik utama. Ada yang bilang Salsabila tiba-tiba pingsan di rumah. Ada juga yang bilang penyakitnya aneh dan tak wajar. Semua hanya bisa menebak-nebak, karena keluarga Pak Harun dikenal tertutup soal urusan pribadi. Di rumah megahnya, suasana memang sedang mencekam. Salsabila terbaring lemah dengan wajah pucat, nafasnya tersengal-sengal. Bu Ratna menangis, sementara Pak Harun berusaha tegar. Dokter keluarga segera dipanggil, lalu memutuskan untuk membawa Salsabila ke rumah sakit besar di kota. Mobil mewah mereka melaju kencang, diiringi rasa cemas yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kabar itu sampai juga ke telinga Dimas. Ia mendengarnya dari tetangga yang baru pulang dari pasar. Mas Dimas, kamu dengar nggak? Anak Pak Harun sakit keras loh. Katanya sudah dibawa ke rumah sakit di kota, kata tetangganya. Dimas hanya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Oh begitu. Semoga cepat sembuh ya. Kasihan orang tuanya kalau sampai sakit parah begitu. Ia memang tak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Pak Harun. Bahkan, ia hanya pernah melihat Salsabila sekali dari jauh saat gadis itu lewat dengan mobil bersama teman-temannya. Bagi Dimas, Salsabila hanyalah sosok yang tak mungkin bersinggungan dengan hidupnya. Namun, setelah mendengar kabar itu, entah mengapa Dimas merasa hatinya agak gelisah. Ia mencoba mengabaikan, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya membantu ibunya di rumah. Tapi perasaan aneh itu tidak juga hilang. Seakan-akan ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Malam harinya, suara azan Isya terdengar dari surau kecil dekat rumah Dimas. Usai sholat, ia duduk sebentar di pelataran. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma sungai yang khas. Di langit bulan tampak bulat sempurna. Dimas memandanginya sambil berbisik dalam hati. Entah kenapa perasaan ini nggak tenang. Semoga kabar tadi cuma sementara. Semoga benar-benar nggak ada yang buruk. Malam itu di rumah sakit besar Purwajaya, suasana mendadak riuh.
Beberapa perawat berlarian, suara alat medis berbunyi nyaring, dan pintu ruang gawat darurat berulang kali terbuka. Salsabila terbaring lemah di atas ranjang dorong. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nafasnya tersengal-sengal, seolah tubuhnya sedang berjuang keras melawan sesuatu yang tak terlihat. Pak Harun berjalan mondar-mandir di koridor, wajahnya tegang, tangannya berkeringat meski ruangan ber-AC. Bu Ratna tak berhenti menangis sambil memeluk kerudung di dadanya. Beberapa kerabat dan orang dekat keluarga ikut datang, berusaha menenangkan, meski sebenarnya mereka sendiri panik. "Dokter, bagaimana kondisi anak saya?" Suara Pak Harun terdengar keras ketika seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Dokter itu menghela nafas panjang. "Kami sudah melakukan pemeriksaan awal, Pak. Kondisi putri Bapak cukup kritis. Ada infeksi parah yang menyerang organ dalamnya. Kami sudah berikan obat dan cairan, tapi tubuhnya tidak merespon sebaik yang kami harapkan." Wajah Bu Ratna semakin pucat. "Maksud dokter, apa Salsabila akan..." Suaranya tercekat, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Dokter buru-buru menenangkan. "Kami akan terus berusaha, Bu. Kami butuh waktu untuk mencari kemungkinan lain. Tapi jujur saja, ini bukan penyakit yang mudah ditangani. Kami juga masih menunggu hasil laboratorium yang lebih lengkap." Ruangan itu mendadak hening, hanya terdengar tangisan lirih Bu Ratna. Pak Harun, yang biasanya tegas dan penuh wibawa kini tampak tak berdaya. Selama hidupnya, ia selalu punya solusi untuk setiap masalah, baik soal bisnis maupun urusan pribadi. Namun malam itu, semua kekuasaan dan uang yang ia miliki seakan tidak berguna. Sementara itu, di luar rumah sakit, kabar kondisi Salsabila makin cepat menyebar. Orang-orang di kota mulai ramai membicarakan. Ada yang merasa iba, ada juga yang hanya ikut penasaran. Di warung kopi dekat pasar, beberapa bapak-bapak ngobrol. Katanya penyakitnya aneh ya. Sudah dibawa ke dokter hebat pun belum ada. Hasilnya, kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Dimas. Ia baru saja selesai membantu tetangganya memperbaiki atap rumah yang bocor, ketika seorang teman lama datang menghampiri. "Mas, kamu dengar nggak? Anak Pak Harun masih kritis di rumah sakit. Katanya dokter sudah mulai putus asa." Dimas terdiam. Perasaan gelisah yang ia rasakan sejak sore semakin menjadi-jadi. Ia tidak paham kenapa berita tentang Salsabila terasa begitu mengganggu hatinya. Padahal mereka tak pernah benar-benar kenal. Namun entah bagaimana, ia merasa seolah-olah ada benang halus yang menghubungkan dirinya dengan gadis itu. Malam itu, Dimas duduk lama di depan rumah. Ia menatap jalanan gelap yang sepi. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, namun hatinya masih penuh resah. "Kenapa aku harus mikirin dia? Dia anak orang kaya, aku siapa? Tapi kalau benar dokter sudah angkat tangan, berarti keadaannya memang parah sekali," gumam Dimas dalam hati. Sementara itu, di ruang perawatan rumah sakit, kondisi Salsabila semakin menurun. Alat bantu pernafasan dipasang, infus menggantung di sisi ranjang, dan beberapa dokter senior berkumpul mencoba mencari solusi. Namun semakin lama wajah mereka makin terlihat khawatir, "Pak, terus terang saja. Kondisi putri Bapak tidak stabil. Kami sudah memberikan obat terbaik, tapi tubuhnya seperti menolak. Jika tidak ada perkembangan dalam waktu dekat, saya tidak bisa menjamin keselamatannya," kata salah satu dokter dengan nada serius. Ucapan itu membuat Bu Ratna hampir pingsan. Pak Harun berusaha menahan air mata. Ia menatap putrinya yang terbaring lemah, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Salsabila, bertahanlah nak, ayah ada di sini. Jangan tinggalkan ayah dan ibu." Suaranya bergetar, penuh rasa putus asa. Kerabat yang hadir hanya bisa saling pandang. Beberapa mencoba menenangkan Bu Ratna, sementara yang lain mulai berbisik-bisik, membicarakan betapa anehnya penyakit itu. Ada yang berpendapat harus memanggil tabib atau orang pintar. Ada juga yang menyarankan agar dibawa ke luar negeri. Namun waktu terus berjalan, dan kondisi Salsabila semakin genting. Di tengah kepanikan itu, salah seorang perawat masuk dengan wajah tergesa. "Dok, hasil laboratorium sudah keluar." Ia menyerahkan berkas tebal. Dokter membaca cepat, lalu wajahnya mengeras. "Ini tidak wajar. Tubuh pasien membutuhkan sesuatu yang sangat jarang ditemukan. Kalau tidak segera dipenuhi, nyawanya bisa terancam." "Jarang ditemukan? Maksud dokter apa?" Tanya Pak Harun. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. "Ada jenis donor yang sangat spesifik. Sangat sedikit orang yang memilikinya. Tanpa itu, obat apapun tidak akan berhasil." Ruangan kembali hening. Bu Ratna menangis lebih keras. Pak Harun terdiam, wajahnya penuh kegelisahan. Ina tahu mencari donor seperti itu bukan hal mudah.
Meski punya banyak uang, belum tentu ia bisa mendapatkannya tepat waktu. Di sisi lain kota, Dimas yang masih duduk di beranda rumah kecilnya tiba-tiba merasa dadanya berdebar kencang. Ia sendiri bingung kenapa perasaannya semakin tidak tenang, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika kabar tentang kondisi Salsabila semakin heboh di Purwajaya. Hampir semua orang di pasar membicarakan anak tunggal Pak Harun yang masih terbaring kritis di rumah sakit. Ada yang berusaha ikut prihatin, tapi tak sedikit pula yang hanya menjadikan berita itu bahan gosip. Katanya butuh donor yang langka ya. Kalau enggak, katanya bisa berbahaya sekali. Bisik seorang ibu kepada temannya saat belanja sayur. Iya, saya juga dengar begitu. Mungkin harus cari keluar kota, atau bahkan ke luar negeri, jawab temannya. Kabar itu membuat orang-orang penasaran, sekaligus semakin iba pada keluarga kaya yang selama ini dianggap serba punya. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat betapa rapuhnya seorang Pak Harun ketika menyangkut anak semata wayangnya. Sementara itu, di rumah kecil dekat sungai, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Malamnya ia tidak bisa tidur nyenyak. Berkali-kali ia terbangun, merasa dadanya sesak tanpa alasan jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Saat ibunya melihat wajahnya yang pucat, beliau bertanya dengan cemas. "Dim, kamu sakit? Kok wajahmu pucat sekali?" Dimas menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Cuma kurang tidur saja. Dari semalam rasanya enggak tenang." Ibunya menghela nafas, lalu duduk di sampingnya. "Mungkin kamu kepikiran soal berita itu. Ibu juga dengar. Anaknya Pak Harun masih kritis. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Itu urusan keluarga mereka." Dimas mengangguk, tapi hatinya tetap resah. Ia sendiri tak mengerti kenapa sejak mendengar kabar Salsabila sakit, pikirannya terus tertuju ke sana. Padahal ia hanya pernah sekali melihat gadis itu dari jauh. Namun ada sesuatu yang aneh, seolah ada keterikatan yang tak bisa ia pahami. Hari itu, Dimas tetap berangkat bekerja. Ia mendapat panggilan untuk membantu mengangkat barang di gudang dekat pasar. Badannya terasa lelah, tapi ia memaksa. Di sela bekerja, ia kembali mendengar orang-orang membicarakan kondisi Salsabila. Kalau beneran butuh donor langka, bisa gawat. Belum tentu ada yang cocok. Iya, kalaupun ada, belum tentu orangnya mau. Itu kan bukan hal sepele. Obrolan itu membuat hati Dimas semakin tak tenang. Ada dorongan dalam dirinya untuk tahu lebih jauh, tapi ia ragu. Aku siapa? Apa urusannya aku ikut campur? Mereka pasti sudah punya cara sendiri, pikirnya. Di rumah sakit, suasana semakin mencekam. Dokter berkali-kali mencoba menjelaskan kondisi Salsabila kepada keluarga. Tubuh pasien benar-benar membutuhkan donor khusus. Kami sudah memeriksa data sementara, tapi belum menemukan kecocokan. Harus segera dicari, kalau tidak, kita bisa kehilangan waktu berharga. Pak Harun menepuk dahinya keras-keras. Cari kemana pun, bayar berapapun, saya tidak peduli. Yang penting anak saya selamat. Para kerabat berusaha menghubungi orang-orang berpengaruh di luar kota. Ada yang mencoba mencari lewat rumah sakit besar di Jakarta. Bahkan ada yang menyarankan menghubungi jaringan luar negeri. Namun hasilnya nihil. Semakin lama, wajah para dokter semakin muram. Bu Ratna duduk di kursi, menggenggam tas kecilnya erat-erat, air matanya tak berhenti jatuh. Ia memandangi putrinya yang terbaring dengan alat-alat medis, lalu berbisik lirih. Salsa, nak, jangan tinggalkan ibu. Kamu masih muda, kamu belum sempat merasakan banyak hal dalam hidup ini. Di saat keluarga kaya itu tenggelam dalam putus asa, jauh di sisi lain kota, benang takdir mulai bergerak. Sore itu, Dimas yang baru selesai bekerja berjalan pulang, melewati balai pengobatan kecil di pinggir pasar. Di depan balai itu, ada spanduk besar tentang program cek kesehatan gratis, termasuk cek golongan darah. Temannya yang sedang menjaga stand memanggilnya. "Dim, sekalian cek darah, yuk. Gratis ini, biar tahu golongan darahmu." Awalnya Dimas menolak. Ia merasa lelah dan ingin cepat pulang. Namun entah kenapa langkahnya tertahan. Ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk masuk. Akhirnya ia mengikuti ajakan temannya. Beberapa menit kemudian, setelah jarum kecil menusuk jarinya, petugas mencatat hasil pemeriksaan. "Oh, ternyata golongan darah kamu cukup langka, Mas. Jarang sekali orang punya ini." Dimas tertegun. "Langka?" "Iya, nggak banyak orang yang punya. Kalau ada yang butuh donor, pasti sulit cari penggantinya." Ucapan itu membuat hati Dimas berdegup kencang. Mendadak, semua gosip yang ia dengar tentang Salsabila dan donor langka kembali teringat. Benarkah ini kebetulan? Atau memang ada hubungannya? Sepanjang jalan pulang, pikirannya kalut. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apa mungkin ini tandanya aku harus ikut campur? Tapi,
Nah, kalau salah, aku hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mana mungkin keluarga kaya seperti mereka mau menerima bantuan dari orang sepertiku. Malamnya, ia menceritakan hasil tes darah itu kepada ibunya. Wanita tua itu terdiam lama, lalu memegang tangan anaknya erat-erat. Dim, kadang Tuhan punya cara yang tidak kita mengerti. Kalau memang itu yang bisa menolong seseorang, kenapa harus ragu? Kaya atau miskin, nyawa tetap sama berharganya. Dimas hanya bisa terdiam. Kata-kata ibunya terasa sederhana, tapi menohok hatinya. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil bisa mengubah banyak hal, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Di rumah sakit, malam semakin larut, sementara napas Salsabila semakin lemah. Dokter mulai khawatir waktu mereka hampir habis. Bu Ratna berdoa tanpa henti, sementara Pak Harun masih berusaha mencari jalan keluar. Tak ada yang tahu bahwa pada saat yang sama, di rumah sederhana di tepi sungai, seorang pemuda miskin sedang memikirkan langkah besar yang akan menentukan nasib putri mereka. Malam itu, Dimas duduk lama di depan rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah karena hujan sore tadi. Lampu jalan redup menyinari gang sempit, membuat suasana terasa muram. Ia menatap langit gelap yang hanya dihiasi beberapa bintang. Pikirannya penuh keraguan. Kalau benar darahku cocok, berarti aku bisa menolong Salsabila. Tapi, apa mereka mau menerima? Aku ini siapa? Orang miskin yang bahkan gak dikenal. Bagaimana kalau mereka malah mengusirku? Pikir Dimas dalam hati. Ibunya keluar membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Wajah tua itu terlihat lelah, tapi sorot matanya penuh ketulusan. Dim, jangan terlalu lama menimbang. Kadang yang diperlukan hanya keberanian untuk melangkah. Kalau benar kamu bisa menolong, kenapa harus takut ditolak? Dimas terdiam. Ia tahu ibunya benar. Namun rasa minder membuatnya sulit mengambil keputusan. Ia hanya menunduk, menggenggam cangkir teh yang hangat, sementara hatinya masih bergejolak. Keesokan paginya, suasana di rumah sakit semakin genting. Salsabila terbaring lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering. Beberapa kali jantungnya berdegup tidak teratur hingga membuat alarm mesin berbunyi. Para dokter bergegas masuk, melakukan tindakan darurat, namun kondisi tetap tidak stabil. Pak Harun, Bu Ratna, ujar salah satu dokter dengan nada tegas, kami benar-benar kehabisan waktu. Pasien membutuhkan donor khusus secepat mungkin. Tanpa itu, kami tidak bisa menjanjikan keselamatannya. Bu Ratna menangis semakin keras. Ia memeluk putrinya yang tak sadarkan diri, sementara air matanya jatuh membasahi selimut putih. Pak Harun hanya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Semua koneksi, semua harta, semua kekuasaan yang ia miliki malam itu terasa tidak berarti. Di luar ruang perawatan, kerabat dan karyawan keluarga ikut cemas. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mencoba memberi saran, namun tak satu pun membawa harapan nyata. Waktu berjalan, dan semua orang merasa semakin dekat dengan kehilangan. Di sisi lain, Dimas memberanikan diri mendatangi balai pengobatan tempat ia kemarin memeriksa darah. Ia menemui petugas yang masih mengenalnya. Pak, hasil tes kemarin. Golongan darah saya benar langka, kan? Tanyanya dengan suara ragu. Petugas itu mengangguk. Iya benar. Kalau ada orang yang butuh donor jenis ini, jumlahnya sangat sedikit sekali. Kenapa, Mas? Dimas menggigit bibirnya, lalu menjawab lirih. Kalau saya ingin menawarkan untuk jadi donor, apa saya bisa langsung ke rumah sakit? Petugas itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, kalau memang ada yang membutuhkan, sebaiknya segera. Nyawa orang tidak bisa menunggu lama. Kalimat itu menancap dalam hati Dimas. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu akhirnya memutuskan. Meski penuh rasa takut, ia tahu diam saja bukan pilihan. Siang itu, dengan pakaian sederhana dan wajah tegang, Dimas melangkah menuju rumah sakit besar Purwajaya. Bangunan megah itu terasa asing baginya. Pintu kaca otomatis terbuka, aroma obat menyambut, dan lorong-lorong putih membuatnya merasa kecil. Beberapa orang memandangnya heran. Maklum, penampilannya jelas berbeda dari para pengunjung lain yang terlihat rapi dan berkelas. Namun Dimas menahan semua tatapan itu, melangkah mantap ke meja resepsionis. Saya ingin bicara soal donor darah, ucapnya gugup. Perawat di meja resepsionis sempat menatapnya ragu, tapi akhirnya mengarahkan ke bagian administrasi medis. Di sana, Dimas menjelaskan hasil tes darahnya. Dokter jaga langsung terlihat terkejut. Golongan darahmu, ini yang sedang kami cari. Kamu sadar betul dengan apa yang kamu katakan? Dimas mengangguk meski wajahnya pucat. Kalau memang bisa menolong nyawa orang, saya siap.
Beberapa menit kemudian, kabar itu sampai ke telinga Pak Harun. Awalnya ia ragu. Apa benar? Seorang pemuda miskin tiba-tiba datang menawarkan diri? Jangan-jangan hanya mencari perhatian. Namun dokter menegaskan, "Pak, hasil pemeriksaan cepat menunjukkan kecocokan awal. Kita butuh ini segera. Kalau terlambat, risikonya besar sekali." Bu Ratna langsung menggenggam tangan Pak Harun. "Tolong Mas, jangan pikirkan apa-apa lagi. Kalau memang dia bisa menolong Salsa, kita harus menerima. Nyawa anak kita lebih penting dari segalanya." Pak Harun terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baik, lakukan apa yang perlu dilakukan." Di ruang tunggu, Dimas duduk dengan tangan gemetar. Ia tahu langkahnya akan mengubah segalanya. Di satu sisi, ada rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, bahkan takut kehilangan nyawanya sendiri. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia memang harus berada di sana saat itu juga. Tak lama kemudian, seorang perawat menghampirinya. "Mas Dimas, kami akan segera mempersiapkan prosedur." "Apakah Mas benar-benar siap?" Dimas menatap lurus ke depan, lalu mengangguk mantap. "Saya siap. Lakukan saja." Di balik pintu ruang perawatan, Salsabila masih terbaring tak berdaya. Alat-alat medis berdering, menunjukkan kondisi yang semakin kritis. Sementara di luar, seorang pemuda miskin bersiap menyerahkan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Tak ada yang tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi satu hal jelas, keberanian Dimas telah membuka pintu harapan yang sempat tertutup rapat. Benang takdir itu kini semakin kuat, mengikat dua dunia yang sebelumnya mustahil bertemu. Di ruang tunggu rumah sakit, udara terasa berat. Dimas duduk menunduk, kedua tangannya saling meremas. Wajahnya pucat, bukan hanya karena cemas, tetapi juga karena bayangan risiko yang mungkin akan ia hadapi. Ia hanyalah seorang pemuda miskin, dan kini dirinya berada di tengah pusaran masalah keluarga kaya yang selama ini terasa begitu jauh. Seorang dokter mendekatinya dengan sikap tenang. "Mas Dimas, sebelum prosedur kami perlu memastikan sekali lagi. Ini bukan hal kecil. Donor ini bisa membuat tubuh Anda lemah untuk beberapa waktu. Apakah Anda benar-benar siap?" Dimas menelan ludah, lalu mengangguk. "Saya siap, Dok. Kalau ini bisa menolong nyawa orang, saya ikhlas." Dokter menatapnya sejenak, lalu mengangguk penuh hormat. "Baiklah, kami akan segera mempersiapkan semuanya." Sementara itu, di ruang lain rumah sakit, keluarga besar Pak Harun berkumpul. Beberapa kerabat masih tampak ragu menerima tawaran Dimas. "Harun, apa kamu yakin? Kita tidak tahu siapa pemuda itu. Jangan-jangan hanya ingin memanfaatkan keadaan," bisik salah seorang kerabat. Pak Harun menatap tajam. Sekarang bukan waktunya untuk curiga atau berprasangka. Dokter bilang hanya darahnya yang cocok. Kalau kita menolak, itu sama saja membiarkan Salsa mati. Aku tidak peduli dari mana dia berasal, miskin atau kaya, yang penting dia bisa menolong. Bu Ratna mengusap matanya yang sembab. "Aku hanya berharap semua ini berhasil. Aku tidak peduli apapun lagi, asal anakku selamat." Kerabat yang lain akhirnya terdiam. Mereka tahu, situasi sudah terlalu genting untuk diperdebatkan. Di ruang perawatan, Salsabila semakin lemah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kertas. Perawat sibuk mengganti cairan infus, sementara dokter utama menunggu prosedur donor dilakukan. Semua mata tertuju pada jarum jam yang bergerak perlahan, seakan setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Sementara itu, Dimas dibawa ke ruang persiapan. Ia berbaring di ranjang sederhana, mengenakan pakaian pasien. Lampu neon di atas kepalanya terasa menyilaukan. Jantungnya berdegup kencang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Tuhan, kalau ini memang jalan yang Engkau pilihkan untukku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mundur." Tak lama pintu terbuka. Pak Harun masuk bersama Bu Ratna. Wajah mereka penuh emosi. "Mas, Dimas ya?" Suara Pak Harun bergetar. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu sudah mau menolong anak saya, padahal kita bahkan tidak saling kenal." Dimas menatap mereka dengan senyum kecil. "Tidak usah dipikirkan, Pak Bu. Kalau memang darah saya bisa membantu, itu sudah cukup. Saya hanya ingin Salsa selamat." Air mata Bu Ratna kembali menetes. Ia menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Setelah itu, prosedur pun dimulai. Dokter dan perawat bergerak cepat, memastikan semua berjalan sesuai aturan. Jarum suntik, tabung, dan peralatan medis disiapkan. Dimas menahan napas ketika jarum menembus kulitnya,
merasakan aliran darahnya mengalir ke tabung khusus yang nantinya akan diproses. Rasa lemah mulai merayap ke tubuhnya, tapi Dimas berusaha tetap kuat. Ia memandang langit-langit ruangan, membayangkan wajah ibunya di rumah. Aku harus bertahan, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, darah hasil donor itu segera dibawa ke ruang perawatan Salsabila. Dokter bekerja dengan sigap, memasukkan darah itu ke tubuh gadis yang terbaring tak berdaya. Semua orang menahan napas, menunggu apakah tubuh Salsabila akan menerima donor itu. Beberapa menit pertama terasa begitu panjang. Monitor jantung masih menunjukkan garis yang tidak stabil. Namun perlahan, detaknya mulai membaik. Nafas Salsabila yang tadinya tersengal kini lebih teratur. Warna pucat di wajahnya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Alhamdulillah, ucap salah satu perawat dengan lega. Bu Ratna hampir berteriak menangis. Ia memeluk suaminya erat-erat. Harun, lihat. Salsa mulai membaik. Pak Harun menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya yang selama ini selalu ia tahan akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa Tuhan. Namun di balik kebahagiaan itu, Dimas masih berbaring lemah di ruang persiapan. Tubuhnya terasa ringan, wajahnya pucat, tapi hatinya lega. Ia mendengar kabar dari dokter bahwa kondisi Salsabila mulai membaik berkat donor darahnya. Senyum tipis muncul di bibirnya meski tubuhnya sangat lelah. Beberapa kerabat yang tadinya meremehkan kini mulai terdiam. Mereka menatap Dimas dengan rasa heran bercampur kagum. Tak pernah mereka bayangkan, seorang pemuda miskin yang bahkan tidak mereka kenal, justru menjadi penentu keselamatan bagi anak keluarga mereka. Malam itu, suasana rumah sakit berubah. Dari kepanikan menjadi harapan. Dari tangisan putus asa menjadi doa penuh syukur. Dan di tengah semua itu, ada seorang pemuda sederhana yang rela mempertaruhkan dirinya demi nyawa orang lain. Hari berganti pagi, cahaya matahari masuk melalui kaca jendela rumah sakit, membawa kehangatan baru setelah malam penuh kecemasan. Di ruang perawatan, Salsabila membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur, tapi ia bisa melihat sosok ibunya yang duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya erat. Ibu, suara Salsabila lirih, hampir tak terdengar. Bu Ratna langsung menunduk, mencium tangan putrinya dengan air mata bahagia. Alhamdulillah, nak, kamu sadar. Kamu selamat, Salsabila. Pak Harun yang berdiri di sisi ranjang, ikut menunduk, menahan emosi. Kamu membuat kami hampir kehilangan segalanya, Salsa. Tapi Tuhan masih sayang sama kita. Kamu harus kuat, nak. Salsabila hanya bisa tersenyum lemah. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia tak sadarkan diri. Namun di wajah kedua orang tuanya, ia bisa merasakan betapa besar rasa syukur dan cinta mereka. Di ruangan lain, Dimas masih terbaring beristirahat. Tubuhnya lemah setelah donor, tapi ia merasa tenang. Beberapa perawat datang memeriksanya, memastikan kondisinya tetap stabil. Saat ia membuka mata, ia mendapati sosok Pak Harun dan Bu Ratna masuk ke ruangan. Pak Harun mendekat, lalu menatap Dimas dengan mata yang memerah. Mas Dimas, saya tidak ada tahu di mana harus mengucapkan terima kasih. Nah, kamu sudah menyelamatkan anak kami. Tanpa kamu, mungkin kami sudah kehilangan segalanya. Bu Ratna ikut bicara dengan suara bergetar. Nak, kami berhutang nyawa pada kamu. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Kami akan membalas kebaikanmu. Dimas tersenyum kecil, meski wajahnya masih pucat. Pak Bu, saya ikhlas. Saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kalau memang Tuhan memilih saya untuk menolong, itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak mengharapkan balasan apapun. Jawaban itu membuat kedua orang tua Salsabila terdiam. Mereka tak pernah membayangkan ada orang yang begitu tulus, tanpa pamrih, meski sebenarnya bisa saja meminta banyak hal. Beberapa hari berlalu, kondisi Salsabila semakin membaik. Ia mulai bisa duduk, berbicara, bahkan tersenyum lagi. Namun satu pertanyaan selalu muncul di hatinya. Siapa orang yang telah menyelamatkan nyawanya? Suatu sore ketika ia sudah cukup kuat, Bu Ratna akhirnya menceritakan semuanya. Nak, kamu selamat karena ada seorang pemuda yang rela mendonorkan darahnya untukmu. Namanya Dimas. Dia bukan siapa-siapa. Dia tinggal di gang kecil dekat sungai. Tapi justru dia yang menjadi penyelamatmu. Mata Salsabila berkaca-kaca. Ia tak menyangka ada orang asing yang begitu tulus menolongnya. Aku ingin bertemu dia, Bu. Aku ingin mengucapkan terima kasih langsung. Hari berikutnya, Salsabila yang masih lemah akhirnya dibawa ke ruang perawatan Dimas. Pemuda itu tampak terkejut melihat kehadirannya. Ia buru-buru mencoba bangun, tapi Salsabila menahannya.
Jangan bangun dulu. Kamu masih harus istirahat. Mereka saling bertatap. Ada keheningan singkat yang sulit dijelaskan. Salsabila lalu berkata dengan suara lembut, "Mas Dimas, terima kasih. Aku bahkan tidak mengenalmu tapi kamu rela menolongku. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu." Dimas tersenyum, menunduk. "Tidak usah dipikirkan, Salsa. Hidup ini sudah seharusnya saling menolong. Saya hanya kebetulan bisa membantu. Itu saja." Sejak saat itu, hubungan antara keluarga kaya dan pemuda miskin itu perlahan berubah. Pak Harun yang biasanya hanya bergaul dengan orang-orang, selevelnya mulai sering menyambangi rumah sederhana. Dimas, Bu Ratna bahkan, beberapa kali mengirim makanan dan obat untuk ibu, Dimas. Dan yang paling mengejutkan, Salsabila mulai sering mengunjungi Dimas, sekadar untuk berbincang atau menanyakan kabarnya. Orang-orang di Purwajaya tentu saja heboh mendengar kabar itu. Banyak yang tak percaya bahwa anak seorang pengusaha besar bisa dekat dengan pemuda miskin dari gang sempit. Namun kenyataan tak bisa dibantah. Dimas memang telah menjadi penyelamat, dan itu membuat semua pandangan berubah. Meski begitu, Dimas tetap rendah hati. Idan tak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga kaya itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap tinggal di rumah kecil bersama ibunya, dan tetap menolong tetangganya. Satu-satunya hal yang berubah hanyalah rasa percaya diri dalam dirinya. Ia tak lagi merasa rendah, karena ia tahu, pada akhirnya semua manusia sama berharganya di mata Tuhan. Waktu terus berjalan. Salsabila semakin pulih, sementara hubungan baik dengan Dimas semakin erat. Mereka sering berbicara tentang hidup, tentang perbedaan nasib, dan tentang arti bersyukur. Dari Dimas, Salsabila belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta. Dari Salsabila, Dimas belajar bahwa kebaikan hati bisa meruntuhkan tembok perbedaan. Pada akhirnya, kisah itu menjadi buah bibir di Purwajaya. Orang-orang belajar bahwa kekayaan bukan jaminan keselamatan, dan kemiskinan bukan penghalang untuk berbuat kebaikan. Bagi Dimas, kejadian itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tak hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tapi juga menyadarkan banyak orang bahwa dalam hidup yang paling berharga adalah ketulusan hati. Dan bagi Salsabila, hidupnya kini terasa jauh lebih berarti. Ia pernah berada di ambang kematian, tapi seorang pemuda sederhana mengajarkannya tentang arti kehidupan. Benang takdir yang mempertemukan mereka kini menjadi kisah yang tak akan pernah dilupakan. Pada akhirnya, hidup mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah jaminan, dan kemiskinan bukanlah penghalang untuk berbuat baik. Dimas telah membuktikan, ketulusan hati bisa menyelamatkan nyawa dan mengubah jalan hidup banyak orang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, untuk selalu menghargai, berbagi, dan percaya pada kekuatan kebaikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Kota kecil bernama Purwajaya terkenal sebagai kota industri yang penuh dengan hiruk-pikuk.